Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung rekan-rekan dalam menonton video kali ini. Oke, video kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan mereview materi yang telah dijelaskan terkait dengan data input dan data output, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai bagaimana cara menginput dan output data, mari kita niatkan untuk belajar, teman-teman. Diniatkan untuk belajar sehingga nanti apa yang kita tonton dari video ini semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelum kita belajar terkait dengan data input dan data output, marilah sejenak itu mengenal apa sih itu SPSS ya. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal jangan lupa disayang gitu ya. Oke, hanya bergurau mengutip dari buku Bapak Hanis Nusron SEMM, dijelaskan bahwasanya SPSS adalah sebuah alat yang bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk mengolah data yang terkumpul dari sebuah penelitian yang dihasilkan. Artinya teman-teman, alat SPSS ini mempermudah peneliti dalam melakukan pengolahan data. Oke, tidak lama-lama, mari kita belajar terkait dengan data input dan data output. Apa sih data input dan data output itu, teman-teman? Data input merupakan data yang kita peroleh, akan kita tulis di SPSS yang masih belum diolah. Jadi kalau output berarti sudah diolah ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita belanja bahan mentah itu disebut dengan data input, gambarannya seperti itu. Kalau sudah diolah, sudah dimasak, itu baru disebut dengan outputnya ya, teman-teman. Oke, mari kita contohkan bagaimana data input dan data output itu. Mari kita belajar bersama-sama agar tidak bingung. Mari kita simak juga di buku halaman 9. Di situ ada contoh tabel data input, teman-teman. Di var paling kiri itu ada nomor ya. Mari kita tuliskan angka 1 sampai 10 saja. Kemudian teman-teman, setelah nomor itu ada nama. Kemudian ada usia. Setelah usia ada jenis kelamin. Kemudian ada pekerjaan. Kemudian X1.1, X1.2 sampai seterusnya itu adalah merupakan variabel dan indikator yang digunakan dalam kuesioner. Maksud daripada angka 3, 4, 2, 1 sampai 5 itu merupakan rentang di dalam sebuah kuesioner itu. Kalau satu menyatakan sangat tidak setuju, yang kedua yaitu melambangkan tidak setuju, yang ketiga yaitu netral, yang keempat setuju, yang kelima sangat setuju, gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita contohkan 3 di sini hanya tertera var 01, var 02, var 03 sampai var 010, teman-teman. Bagaimana cara mengubah var ini menjadi sesuai dengan seperti tabel, yaitu nomor, kemudian diisi nama, kemudian diisi umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan hasil daripada jawaban kuesionernya. Itu mari kita klik di variabel view, teman-teman. Di name yang var 01 kita sesuaikan dengan yang kita isikan. Contohnya ini nomor.
Kemudian yang kedua yaitu ada nama, yang ketiga itu ada usia, kemudian ada jenis kelamin. Oke. Nah, ketika melebihi satu kata itu agar tetap bisa kebaca itu hendaknya dikasih underscore ya. Oke, mari dicontohkan kalau nggak pakai underscore bagaimana. Nah, ini yang terjadi ketika tidak pakai underscore yang melebihi satu kata ya. Oke. Setelah jenis kelamin, di sini ada pekerjaan. Jadi di sini ada variabel x1 titik 1 x2 titik x1 titik 2 x1 titik 3 x1 titik 4 x1 titik 5. Oke teman-teman, mari kita lihat di data view ya. Nah, di sini sudah berubah menjadi nomor nama sesuai apa yang ada di tabel halaman 9. Kemudian kita mari isi namanya ya, terserah mau diisi apa. Oke, karena di sini sebelumnya kalau belum nampak huruf yang mau dituliskan nama, kita klik di variabel view di tipe. Di situ ada numerik dan string. Agar huruf atau kata itu bisa detect, artinya bisa muncul, itu mari diklik string dan sesuaikan karakternya, jumlah hurufnya. Kalau namanya panjang ya pilih lebih dari 4 ya teman-teman ya, disesuaikan saja, misal pakai 8. Oke. Nah, di sini akan tampak ini misal. Nah, kemudian oke teman-teman, kita isi saja disesuaikan. Oke, ketika mengisi jenis kelamin itu harus detail ya, dalam arti ketika menuliskan huruf pertama itu pakai abjad besar semua, jangan ketika yang pertama ini pakai perempuan P-nya besar, kemudian ada yang sejenis perempuan juga namun menggunakan P kecil, maka nanti outputnya tidak akan berpengaruh juga ya, maksud saya outputnya nanti juga berpengaruh. Jadi kalau P-nya besar semua, jadi harus continue gitu ya. Kalau P-nya besar terus P-nya kecil itu juga berpengaruh nanti waktu outputnya. Kemudian pekerjaan diisi dengan disesuaikan ya, ini contoh saja.
Oke, kita lanjut ya. Di sini diisi dengan pekerjaan. Ini contoh saja ya. Misal Oke, sudah diisi. Maksudnya ini sudah dijelaskan tadi ya, dimana x1.1 variabel 1 indikator 1 itu sudah dijelaskan. Itu maksudnya angka 1 sampai 5 ini rentang untuk menjawab kuesioner ya. Oke, di sini nomornya masih 1,00. Bagaimana cara menghilangkannya? Klik variabel view, kemudian klik desimalnya ini sehubungan dengan nomor itu kasih 0, kecuali hasil daripada jawaban kuesioner itu dibiarkan 0-nya ya teman-teman. Kayak gini ya, sudah berubah ini. Kemudian usia juga desimalnya 0 dihilangkan ya. Jadi ini. Kemudian bagaimana untuk outputnya? Mari kita klik di analisis, kemudian klik deskriptif statistik, kemudian klik frekuensi, usia diklik kanan, jenis kelamin klik kanan, kemudian statistik, klik mean, kemudian continue, dan chat pilih yang di chat, kemudian continue dan oke, dan hasilnya akan keluar seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, ini laki-laki sekian, ini untuk yang jadi disajikan secara diagram dan tabel ya teman-teman. Nah ini usia. Oke, untuk caranya gimana save-nya, yaitu tinggal save as ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian untuk mereview materi data input dan data output. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.